Lalu habis ada tugas juga untuk masalah pengelolaan keuangan sama profitabilitas. Nah, ini tuh adik-adik disuruh ngitung HPP dan lain sebagainya. Cuman insya Allah sudah ada ini ya, sudah ada Excelannya, jadi nggak usah bingung ya dek ya. Bentar, saya izin share screen dulu ya. Sudah dilihat, nak? Bisa kelihatan kah? Sudah terlihat? Kelihatan Excelannya nggak dek? Atau belum? Sudah terlihat, dokter. Oke, Dek, nanti adik-adik akan mendapatkan Excelan ini. Ini sudah, oh saya salah ganti dulu ya nak. Saya kasih Excelan aslinya yang sih. Jadi ada dua. Ini yang sudah, jadi kemarin sebelum adik-adik mengikuti, suara saya jelas nggak nak? Keputus-putus nggak? Sudah jelas, dokter. Cukup jelas, oke. Dek, kemarin sebelum adik-adik mengikuti kursus lewat Watwadani Foundation ini tuh adik-adik itu kami dosen-dosennya itu juga mengikuti terlebih dahulu supaya bisa menerangkan ke adik-adik bagaimana cara mengisi dan bisa mengevaluasi hasil penghitungan adik-adik. Nah, untuk yang di milestone 3, adik-adik akan diminta untuk mengisi eh, bentukan Excelan seperti ini, deh. Jadi Excelan ini sudah ada apa tuh namanya rumusnya. Adik-adik nggak usah bingung hitungnya seperti apa. Cuman adik-adik harus bisa menentukan. Nah, ini saya harus nerangkan. Ini sudah saya kirim ke Alti ya, insya Allah ya. Udah dapat ya, Dek ya? Bisa di-share ke teman-teman, insya Allah boleh. Jadi ini contohnya kombi ini saya terangkan dulu dari atas ya, Dek. Deskripsi usaha adik-adik yang saya sempat saya nggak tahu ya, mungkin kelompok saya aja contohnya ada 5 kelompok yang saya pegang, itu ada yang model usahanya itu, nah ini nama usaha adik-adik sudah tinggal sesuai usahanya adik-adik, deskripsi usahanya tentang apa gitu ya, domisilinya di mana, cakupan ini langsung otomatis ya dek, cakupan tuh nanti bisa dipilih ini nasional maupun regional. Lalu model usahanya ada dua juga, ada business to customer sama business to business. Bentar, saya bukakan yang model satunya dulu. Ini yang enggak, ini yang sudah saya isi. Saya kasih yang belum diisi ya. Nanti adik-adik baru bisa mengakses ketika di milestone 3. Bentar ya. Oke. Nah, ini contoh adalah klinik kucing, klinik dokter hewan, Dek, ceritanya. Jadi mungkin lebih related dengan kita di FK karena mereka bukanya klinik. Nah, ini adik-adik nanti ini tinggal ngisi ya, Nak. Nah, ini contohnya domisilinya diisi. Nah, regional ini nanti ini ada pilihan, Dek. Cakupan usaha adik-adik harus ditentukan. Ini ke nasional, regional, atau kemana? Ini bisa diklik ya cakupan usaha. Atau malah sampai internasional. Nah ini adik-adik harus bisa menentukan dari awal, dari milestone 1 kan kamu mau jualan kemana gitu. Jualan misalkan sudah ditetapkan, misal saya mau jualannya di Pulau Jawa saja. Ya berarti mungkin regional atau di Malang saja itu regional atau Malang malah lokal ya regional sekitar Jawa Timur atau mau dari ujung Jawa dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu sudah mulai ke arah nasional atau malah ke luar negeri nih saya mau punya customer ke luar negeri silahkan sudah dipilih untuk cakupan yang internasional. Model usaha di sini ada dua, adik-adik harus menentukan. Misal, di sini ada dua ya, business to customer. Business to customer tuh berarti adik-adik langsung menjual ke customer. Misal, saya jualannya itu suplemen gitu atau minuman. Berarti kan dari minuman itu langsung ke customer. Nah, ada yang satunya business to business. Berarti kamu menjual itu ke perusahaan lain gitu. Jadi kamu sebagai supplier, nah itu bisnis to bisnis, beda sama bisnis to customer. Nah ini adik-adik harus menentukan yang mana, ya. Yang di sini yang dipilih oleh si ibu, ini yang bikin Ibu Amelia ya.
Dia usahanya bisnis to customer karena dia dari klinik langsung handle customer. Lalu kamu tentukan adik-adik nama direkturnya siapa, karyawannya berapa, ini bisa diisi. Kalau adik-adik kelompoknya sampai 3 sampai 5 orang, silahkan diisi 3 sampai 5 orang ya. Link website boleh adik-adik bikin atau ditulis aja, enggak masalah, ini tidak akan dicek ya. Nah, sumber permodalan. Kemarin saya sudah memberikan untuk yang bisnis plan ya, ada HPP, ada investasi dan lain sebagainya. Apa sih maksudnya investasi modal ya? Investasi modal ini ada macam-macam ya, Dek ya. Nah, ini ada banyak. Di sini ada pilihannya. Silakan adik-adik lihat. Ada mandiri, ada tim, ada hibah, ada angel, sama VC. VC itu venture mana sih? Lupa saya. VC itu, Dek, visi itu tuh model Ventura ya. Ventura itu Ventura Course ya. Jadi itu kepanjangan. Kalau angel investor itu kayak orang baik yang kamu itu dikasih modal orang kaya lah sama bimbingan gitu ya, istilahnya gitu. Jadi tidak mengharapkan apapun, tapi biasanya mintanya keuntungan berupa saham sedikit dan lain sebagainya. Visi itu tuh banyak ya. Kayak biasanya visi itu modelnya kayak Watwadan itu termasuk visi deh ya. Jadi model Ventura ya, Ventura Course ya. Jadi dia itu investor terutama untuk startup ya. Jadi kayak banyak yang pakai begini tuh. Visi ini contohnya kopi kenangan tuh pakai visi dan lain sebagainya. Biasanya dia bentuk itu ada badan usaha global dan lain sebagainya yang memang nyuntik modal untuk startup bisnis. Tapi dia nggak minta jaminan kayak modelnya di bank, tapi biasanya dia cuma minta hasil sahamnya dan kalau misalkan ada resiko dia startupnya gagal, dia juga ikut nanggung resikonya. Lalu ada mandiri. Lah kalau mandiri itu, nah di sini ada yang mandiri. Mandiri itu dari mana? Mandiri itu berarti dari teman-teman sendiri, bisa dari keluarga, ya, bisa dari modalmu sendiri, ya, atau dari tim. Nah dari tim nanti akan saya terangkan tentang bisnis capital akses ya. Dari tim itu bisa jadi misal kamu berlima gitu ya. Berlima ini urunan 10 juta, 10 juta, 10 juta itu bisa dari tim. Ya. Atau hibah diberi cuma-cuma tanpa mengharapkan balik. Biasanya kayak gini nih dari keluarga, dari orang tua, tak hibahkan nih uang segini silahkan dipakai. Nah, pinjaman modal, ada bisa milih mau pakai bank atau tidak terserah ya. Lalu asumsi-asumsi, pembelian 1 tahun, tarif pajak dan lain sebagainya. Nah, pajak ini bisa pajak penghasilan ya atau pajak bangunan dan lain sebagainya. Misal adik-adik butuh tempat untuk yang disewa, nah itu harus dipikirkan pajaknya, PPP-nya, pajak penjualan, pajak usaha itu ada ya. Berapa persen kira-kira adik-adik masukkan silahkan. Pembelian 1 tahun nanti ini kamu tentukan kira-kira kamu bisa menjual berapa banyak. Nah ini tuh kamu adik-adik menentukan ya berapa penjualan nih. Peningkatan biaya ini juga sama, tahun kedua sama tahun ketiga juga sama, adik-adik yang menentukan kira-kira mau seberapa persen dan lain sebagainya. Lalu ada namanya amortisasi. Amortisasi itu Dek untuk istilah untuk aset non fisik. Aset non fisik itu apa? Adik-adik kan punya bisnis tuh. Punya bisnis tuh mungkin adik-adik punya formula khusus. Misal ada yang jualan donat yang lucu-lucu atau cookies yang lucu-lucu. Itu dipatenkan atau dimerekkan kayak mereknya kita yang kenal kan Pepsodent itu bentuk merek ya dia. Nah kalau ada orang lain yang pakai Pepsodent selain yang punya merek itu akan didenda dan dihukum. Nah itu berupa legalitas. Itu namanya amortisasi aset, itu namanya aset non fisik. Amortisasi itu biaya untuk memelihara aset non fisik tersebut. Misal mereknya itu mau diperpanjang atau dirubah. Lalu kamu mematenkan formulamu dari formula apa ya, adik-adik mau bikin makanan atau minuman ini itu formulaku mau tak patenkan. Jadi orang-orang kalau mau pakai formulaku harus bayar dulu atau izin dulu. Nah itu hak paten. Yang sekarang lagi yang kemarin-kemarin mungkin bentuknya kasus lagu ya. Lagu sama pencipta lagu itu kan ada kena paten dan lain sebagainya, hak cipta. Nah itu termasuk
aset non fisik. Misalkan adik-adik mau mematenkan dan lain sebagainya, itu perlu masuk di biaya amortisasi aset non fisik. Kalau asetnya fisik gimana? Itu masuknya depresiasi nama istilahnya. Aset fisik itu contohnya apa? Adik-adik butuh kontrakan, bangunan, ya. Adik-adik butuh mesin, misalkan. Adik-adik butuh kendaraan. Nah, itu namanya aset fisik. Aset fisik itu juga perlu pemeliharaan. Nah, itu masuk depresiasi. Depresiasi itu kalau misalkan tambah lama pemeliharaan, misalkan asetnya itu cepat rusak, butuh ganti mesin setiap 1 tahun, itu harus tinggi. Nah, cara menghitungnya ada berbagai cara. Bisa lurus, jadi kamu tetapkan per tahun tuh sama, kamu kasih berapa persen gitu. Atau nanti kamu kalau di sini pakainya cuma pakai linear ya, Dek ya. Kamu tentukan aja berapa dan itu tuh tidak menambah atau naik ya. Lalu bunga pinjaman, kalau ada adik pakai bank, tentu ada bunga pinjaman. Nah, ini harus dipikirkan. Untuk aset non fisik tadi sama aset fisik kamu kalau misalkan mau beli atau mau mengurus ini juga harus dicantumkan juga. Berhubung ini yang Bapak klinik Ibu Amelia Mayasari ini kan punya klinik ya. Jadi aset non fisiknya misalkan dia SIP lah, STR, surat izin itu masuk aset non fisik. Sedangkan aset fisik itu berarti bangunannya, misalkan rumahnya itu harganya buat tempat praktek 400 juta. Bentar ya. Jadi aset fisiknya ini 400 juta ini karena bahan bangunannya 400 juta. Gitu ya, Dek ya. Beli segitu. Tapi depresinya sekitar 5% per tahun. Sampai sini bisa dipahami deh untuk mengisi asumsi-asumsi ini. Jadi nanti adik-adik tetapkan boleh ya, nggak masalah. Lalu, nah yang krusial adalah adik-adik harus menentukan produk jasa layanan ini. Nah, misal kita ambil contoh ya, ini sudah masuk di tempat saya aja. Kayaknya banyak beberapa yang, ini saya kasih 2, yang ini modelnya klinik ya. Nah, ini saya kasih 2. Contohnya, ini dia produk jasanya di kliniknya, dia melayani pemeriksaan rutin. Jadi setiap hewan yang diperiksa, hewan apapun, kucing, anjing, sekali periksa, itu tuh seharga 250. Kontribusinya terhadap keuntunganmu itu sekitar 20%. Ya. Lalu vaksin harganya berapa? Sterilisasi, salon perawatan, penitipan kucing. Nah, itu harga jual per unit sudah ditentukan. Lalu dia menentukan paketan, Dek. Produk jasa ini ditentukan paketannya. Nah, apa sih yang isinya pemeriksaan rutin tuh isinya apa aja? Nanti di breakdown di bawah di biaya langsung. Pemeriksaan rutin dari harga 250.000 itu terdiri dari ada biaya jasa dokter hewan. Kalau kamu di klinik itu berarti biaya dokter umumnya, jasa asisten dokter perawatnya, BHP-nya, misalkan kamu meriksa itu pakai handscoon, nah itu dihitung. Biaya peralatan habis pakainya ditambah 2 kali, biaya administrasi, kertas, dan lain sebagainya, ternyata totalnya adalah 210.000. Jadi keuntungan kotor per unit itu sekitar 40.000. Ini di breakdown, Dek. Jadi nama produk di sini, kamu harus membreakdown di biaya langsung ini segini, oke? Dimasukkan ke sini. Lalu setelah itu ada juga biaya tidak langsung. Ya, biaya tidak langsung ini terdiri dari biaya fixed cost dan biaya variabel. Ya, jadi termasuk akuisisi pelanggan, biaya gaji per bulan, mau itu ada atau enggak ada pasien, biaya sewa bangunan per tahun, per bulan, air, listrik, dan seterusnya itu juga perlu diisi. Dan kamu tentukan juga penerimaan per bulanmu itu berapa persen kira-kira perkembangannya. Misalkan pertama kali step up, itu tuh di Agustus berapa persen, mau kamu arahkan naik hingga 100%. Ya, dari sini kamu masukkan otomatis akan terisi deh di bawah-bawah ini. Pemeriksaan rutin target penjualan tahun utama ini tergantung kamu mengisi dari sini, dari kontribusi penerimaan per bulan. Jadi otomatis nggak usah bingung, langsung terhitung dan akan keluar distribusi keuangan, HPP, dan seterusnya.
Dan dia juga otomatis akan memproyeksikan kas tahun pertama sampai tahun kelima. Sorry. Tahun ketiga atau tahun kelima ya saya. Tahun ketiga. Ini otomatis, jadi adik-adik nggak usah ngitung. Yang paling penting adik-adik menghitung itu memasukkan dari A1 ya. Jadi ini ya, deskripsi, sumber pemodalan, target usaha, kontribusi tahun ini juga adik-adik masukkan. Sama kurang lebih berapa juta kamu targetnya. Ini harus diisi yang atas ini ya, sampai ini ya, sampai sebelum target penjualan tahun pertama ini ya. Sampai sini nih adik-adik yang ngisi ke atas. Gitu. Ini contoh yang klinik ya. Saya akan stop share, saya kasih contoh yang pembelian. Yang biasa jualan ya. Ini sosial. Nah, nanti yang di kombi itu sudah ada apa arti sudah saya kasih apa namanya contekan ya, ini maksudnya apa dan lain sebagainya, silahkan bisa dibaca ya Dek ya. Tadi sudah saya terangkan untuk apa saja yang harus dialokasikan untuk adik-adik. Nah, kalau ini yang saya bikin, sebentar ya. Ini saya sendiri yang bikin, itu kira-kira ya Dek ya. Saya milihnya dia bisnis to customer karena saya langsung handling dari barang itu akan saya jual ke customer ya. Saya nggak ngasih link websitenya, is okay, nggak masalah ya. Investasi modal saya kecil sekali karena harapannya ini pakai mandiri dan non bank. Jadi pinjaman dari mandiri misalkan dari teman dan lain sebagainya. Pembelian setahun saya targetnya ada 100.000 penjualan, pembelian ya. Tarif pajaknya sekitar ini, boleh depresi dan lain sebagainya boleh ditentukan. Lalu kontribusinya saya nggak berani muluk-muluk ya, saya sesuaikan saja. Nah, terus di sini produk jasa layanan. Nah, adik-adik perlu pikirkan kalau teman-teman mau menjual suatu barang, itu tuh kayak kemarin tuh yang kelompok saya tuh ada yang jual barang, ada yang bentuknya just tip ya, ada yang bentuknya car wash dan lain sebagainya, terserah lah adik-adik. Nah itu harus tentukan produk layanannya itu pakai apa aja. Misal kalau jualannya makanan atau minuman silahkan dibikin. Nah, ini contohnya ya, ada kemasan kecil, ada kemasan besar. Ada yang satuan, ada lusinan, ada yang bundling. Ini bisa dipikirkan, misalkan adik-adik, contohnya kalau misalkan jasa itu sama kayak yang tadi klinik kucing tadi adik ya, itu bisa dicontoh. Misalkan pelayanannya apa. Misal just tip-nya itu dari beberapa toko, itu harganya berapa. Kalau just tip hanya satu produk, satu toko, harganya berapa. Just tip bundling dari beberapa toko oleh-oleh dan lain sebagainya. Bundling dengan kemasan yang pakai wrap dan seterusnya. Kalau yang ini contohnya makanan, nah. Misalkan kemarin ada yang jualan brownies ya, Dek ya. Bundling dengan kopi punyamu, nah itu harganya berapa? Bundling dengan snack yang lain, bundling kemasan kecil, kemasan besar, dan seterusnya, itu adik-adik harus pikirkan dan harga jualnya berapa. Harga jual ini nanti adik-adik breakdown. Untuk kombi kemasan kecil terdiri dari apa aja harga jual per unitnya itu. Ya, kalau kemasan besar berapa dan seterusnya. Dan ini harus agak tricky ya, Dek. Nentukan keuntungan kotor. Dari sini, adik-adik itu bisa nentukan ini bisa dipakai untuk KWU, lalu bisa dipakai untuk PKM, dan seterusnya. Jadi, Excel ini adik-adik simpan. Misalkan adik-adik mau jual, mau lihat bisnis, itu kira-kira menentukan harganya. Itu proyeksi selama 3 tahun tuh adik-adik bisa menentukan, oh kira-kira bisnisku ini berjalan bagus apa tidak ya, gitu. Lalu bisa dituliskan juga biaya tidak langsung ya. Saya nggak ada biaya akuisisi pelanggan, nggak ada. Karena biaya akuisisi pelanggan tuh misalkan website, terus habis itu kamu promosi, pakai influencer, pakai FB Pro, pakai Instagram Pro, terus kamu beli subscriber dan lain sebagainya. Itu namanya biaya akuisisi pelanggan. Lalu biaya gaji. Lalu biaya sewa ruko, biaya utilitas dan wifi ya. Ini ada adik tentukan.
lalu nanti otomatis akan terjual. Di sini adik-adik bisa lihat ya, Dek. Yang tadi Bapak Susilo yang di apa tuh namanya klinik sebelumnya, HPP-nya itu hampir tinggi sekali ya. Sedangkan di tempat yang kombi ini HPP-nya hanya 37%. Jadi orang yang memberikan kamu modal itu akan yang dilihat itu adalah HPP ini sama grafik pertumbuhan adik-adik, lalu BEP-nya. Apa sih maksud BEP ini, Dek? BEP itu adalah break even point. Jadi istilahnya impas kamu jual berapa unit supaya kamu tuh pak kok nggak untung nggak rugi gitu loh, Dek. Itu namanya BEP. Nah, kira-kira dalam setahun itu saya harus balik modal sekitar harus menjual sekitar 2.275. Sedangkan target penjualan tahun pertama saya itu sudah melebihi 2.275. Misalkan target penjualan saya pertama itu pembelian 1 tahun itu sekitar segini, 100.000. Nah, itu berarti untungnya berapa dan lain sebagainya. Terlalu berapa bulan kira-kira saya itu akan balik modal? Sekitar 21 bulan. Jadi sekitar 1,5 tahun saya baru balik modal. Ya, EBITDA itu apa? Nah, ini silakan nanti dilihat di sini EBITDA dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tuh EBITDA itu dilihat dari laba operasional ditambah depresi dan amortisasi. Jadi ini tuh masih keistilahnya laba kotornya ya, Dek ya, dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang adik-adik bisa diskusikan sama teman-teman sekelompok bagaimana apa yang mau dijual. Lalu bagaimana adik-adik mengisi ini untuk bekal di milestone ketiga ya, Dek ya. Jadi nanti adik-adik akan mengisi soalnya. Sebelum saya pindah ke materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Nak? Sudah cukup jelas, tapi menurut saya ya, adik-adik baru tanya itu ketika mau mengerjakan sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik kesulitan, bisa kontak saya, bisa konsultasi monggo. Atau kalau tidak, adik-adik bisa menggunakan Ventura. Ventura itu yang platform ChatGPT yang ada di website, ya adik-adik boleh tanya. Ya, ada banyak, jadi misalkan bingung, ya bisa dilihat ya. Paling enggak yang rasional ya, Dek. Yang rasional untuk kira-kira kamu penjualannya berapa gitu. Dan perlu dipikirkan kamu tuh usahanya itu modelnya seperti apa, bundling kah atau kemasan kecil, kemasan besar tuh harus dipikirkan. Kan misalkan jualan kamu kayak jualannya kopi kenangan kayak Tomoro kan kamu lihat ya, dia jualannya nggak cuma kopi kan, jualan tumbler ya, jualan merchandise ya, jualannya bundling satu tambah satu, kalau jualan dan lain sebagainya itu juga bisa dicontoh ya. Diversifikasi produknya harus dipikirkan. Lalu adik-adik harus dipikirkan kamu punya fixed cost sama variable cost-nya seperti apa. Ya, silakan didiskusikan sama kelompoknya. Oke, lanjut materi yang berikutnya. Sebentar ya, Dek ya. Dek, slide saya udah kelihatan atau sudah share screen atau belum, Nak? Sudah terlihat, dokter. Belum share screen ya? Masih bentuk slide tampilannya atau gimana?
belum di present tapi sudah terlihat, dokter. Oke, sebentar ya, sebentar ya. Kemarin kamu ujian susah nggak? Ujian KWU kesusahan. Aduh, kayaknya kayak ujian PPKN ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya overview aja tentang bisnis capital access ya, Nak. Jadi, saya harus mendasari adik-adik untuk usaha ya. Ternyata ini ada masalah banyak ya ketemu. Jadi kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang bermasalah, saya nggak tahu ya. Saya dapat sharing juga. Ternyata saya kira KWU ini nggak seberapa penting, ternyata ya lumayan penting untuk adik-adik kira-kira memberikan modal. Rata-rata anak FK itu biasanya kalau nggak memberi modal, kalau kayak gitu startup bisnisnya ya. Karena biasanya dari keluarga yang berada ya, maksudnya ada keuangan, secara keuangan cukup ya. Nah, untuk membuat suatu usaha kita tuh butuh modal besar biasanya deh untuk jadi besar. Jadi contohnya kayak Gojek, Grab, itu tuh dia mendapatkan modal besar dari bank, dari Ventura juga, dari investor dan lain sebagainya sehingga dia ekspansinya bisa tinggi. Tapi harus hati-hati ya dalam mendapatkan injeksi modal itu tuh ada berapa cara. Tadi kan saya sudah cerita ada mandiri, ada hibah, ada ventura, bisa juga dari bank. Nah, kalau dalam Islam yang kita khawatirkan kepada bank, yang bank konvensional itu tuh masalah riba. Nah, riba dalam utang atau pinjaman itu dalam fikih muamalah itu tuh jadi misalkan kamu pinjam ke teman 10.000, temanmu mengembalikan 10.100, 100-nya adalah riba. Itu tidak boleh ya, Dek. Kalau akadnya pinjam itu tidak boleh lebih atau kurang dari yang diakadkan. Kalau ada bunga atau ada tambahan dalam bentuk utang piutang atau kan pinjaman itu namanya riba. Nah, ini yang berbahaya karena ketika baik bank konvensional maupun bank syariah ya, kalau settingnya di Indonesia itu dia pakai akad ya. Akadnya itu kalau konvensional jelas dia pasti ada ribanya. Seperti KPR, adik-adik kayak beli rumah atau kayak nggak relate ya untuk anak-anak yang masih kuliah ya atau misalkan orang tuanya diskusi ya. Jadi KPR itu kita meminjam uang, bukan meminjam ya, kita nalangi beli rumah tapi kita nyicil, sebenarnya begitu ya. Kayak sekarang ada adik banyak pinjol ya, pinjaman pinjol, ya pinjaman online ya, pinjaman online dan lain sebagainya, pakai pay letter dan seterusnya itu pasti ada ribanya. Kenapa? Karena dia bank itu memutar uang dan akan memberikan bunga. Apa yang kita berikan, apa yang kita pinjamkan itu kita bayarnya lebih dari yang kita pinjamkan. Jadi contoh KPR, rumah itu harganya 500 juta. Tapi adik-adik kalau mencicil per bulan bayarnya berapa, totalnya itu bisa 2 kali lipat, bisa sampai 1 miliar dan lain sebagainya. Itu ya, itu contoh dari akad yang masuk riba baik di konvensional maupun syariah. Praktek ini juga terjadi apabila adik-adik itu meminjam uang dari bank untuk sebuah modal, dan bank itu sangat senang kalau misalkan kamu tuh minjam uang buat modal karena dia akan dapat bunga tambahan, akan dapat uang tambahan dari setiap yang kamu bayarkan. Nah, lalu gimana nih kalau dalam Islam menghadapi seperti ini, kita butuh modal, tapi kita nggak mau ke bank, apa solusinya? Nah, kita ada istilahnya akad syirkah. Syirkah itu kalau adik-adik dulu pernah dengar kalau syirkah itu istilahnya kayak koperasi atau sebuah badan usaha gitu ya. Namanya bagi hasil, bukan akad utang piutang. Apa bedanya? Itu namanya pemodalan syariah. Nah, pemodalan syariah ini yang akadnya ini akan disesuaikan kayak di bank-bank syariah, ada beberapa yang pakai ini dan ada yang enggak. Ada dua akad syirkah sama akad mudorobah. Akad syirkah itu kalau akad antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam usaha dan pembagian keuntungan. Jadi misalkan ini yang sering kalau dari tim ya modalnya ya.
Dan ini harus jelas di awal karena sering menjadi konflik ketika di tengah-tengah. Kenapa? Kalau misalkan kamu bangun klinik barengan sama sahabatmu bertiga gitu ya. Dari tiga orang ini menyumbang masing-masing 30% atau masing-masing ya 30% dari 100% gitu ya. 30 90 sisanya 110% nanti dari siapa. Nah, di tengah-tengah ini harus jelas akadnya. Ini kalau misalkan bagi hasilnya seperti apa dan seterusnya itu contoh akad syirkah. Jadi ada pembagian keuntungan. Lalu ada lagi akad mudharabah. Akad mudharabah itu dari turunan dari akad syirkah, di mana seluruh pihak sepakat modal menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Contoh, saya punya uang ya, saya kasihkan si A. Nah, selain saya itu saya ada teman saya 2 orang. Kita berdua, kita bertiga itu ngasih modal ke si A untuk menjalankan usaha yang kita punya. Nah, itu contoh akad mudharabah. Jadi akad mudharabah itu adalah bagian dari akad syirkah di mana seluruh pihak sepakat modal menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Ya, dan dikelola oleh pihak lainnya namanya mudhorib. Makanya namanya akad mudharabah. Jadi contoh, misalkan kamu punya sekolah ya, sekolahnya itu misalkan sekolah swasta gitu. Kan atasnya ada yayasan. Nah, yayasannya itu sebagai pemodal. Yayasannya kan terdiri dari 5 orang yang punya atau 3 orang. Nah, pengusahanya itu si kepala sekolahnya. Nah, contohnya begitu. Itu namanya akad mudharabah. Atau misalkan kamu punya yang contohnya yang sekarang paling jelas itu rumah sakit apa yang di mana sih itu? Yang di daerah apa sih? Kok Prasetya Husada bukan rumah sakit apa ya? Aku lupa. Jadi ada suatu rumah sakit itu yang punya modal itu dokter-dokter rumah sakit yang di RSSA ya, Dek ya. Nah, dari situ dikumpulkan jadi satu modalnya yang menyelenggarakan investasi, menjalankan usaha adalah kepala rumah sakitnya. Ini contoh akad mudharabah. Nah, bedanya apa akad mudharabah sama akad akad yang biasanya kita pakai untuk apa tuh namanya di bank ya. Nah, bedanya adalah kalau keuntungan usaha nanti dia akan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Nah, ini kontraknya harus jelas. Kontraknya itu isinya apa? Sebentar ya, aku nggak bisa. Ketentuannya apa? Keuntungannya harus proporsional ya, jadi disepakati sebelum kontrak. Jadi keuntungannya itu diperuntukkan dua belah pihak, bukan satu pihak. Jadi kalau misalkan kamu yang ngasih modal, terus habis itu penyelenggara usahanya aja yang dapat untung nggak boleh. Jadi keuntungannya harus dibagi oleh semuanya dapat ya. Nah, yang khas tuh ini deh, yang khas tuh poin ketiga ya. Adik-adik harus mengetahui yang poin ketiga ini yang paling membedakan antara akad mudharabah ini dengan akad yang lain. Bila terjadi kerugian usaha, ini ditanggung oleh investor. Ya, kecuali diakibatkan kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengelola usaha. Itu bedanya. Jadi selama ini kan kalau misalkan kita investor kan kita salahkan ya. Jadi kalau akad mudharabah itu mereka yang punya uang pun dia harus menanggung menanggung kerugian yang dibagi secara adil sesuai akad apabila si usaha ini tidak berjalan dengan kesepakatan di awal. Contohnya apa? Contohnya kayak adik-adik tahu waktu zaman COVID ya, banyak sekali usaha yang tutup ketika zaman COVID. Nah, itu tuh dia bangkrut dan seterusnya. Kalau misalkan dia terjadi kebangkrutan seperti itu namanya force majeure ya. Force majeure itu memang kebakaran dan seterusnya. Investor itu juga akan berbagi kerugian. Jadi nutup ruginya itu juga dari investornya tadi. Jadi nggak langsung lepas gitu aja enggak. Jadi dalam Islam itu sangat hati-hati sekali. Jadi pada prinsipnya akad mudharabah itu tidak memberlakukan jaminan dari pihak pengelola atau pengusaha, namun untuk menghindari pengusaha melakukan penyimpanan dari kontrak, maka boleh ada jaminan. Tetapi bisa dicairkan oleh investor atau pengelola kalau terbukti melakukan penyelewengan, misalkan dia korupsi dan lain sebagainya itu baru bisa. Itu bisa menggunakan jaminan. Tapi sebenarnya tidak harus ada jaminannya. Nah, bedanya apa? Kalau di perbankan syariah itu biasanya
umum ya, dia melakukan jaminan bagi investor. Artinya jika terjadi kerugian, misalkan ini saya mau menjalankan usaha tapi saya jaminkan mobil saya nih gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ini sudah ada mobilnya. Maka hal ini nyalahi kaidah fikih bagi hasil. Kenapa? Karena ketika pemilik modal selalu dalam posisi aman, tidak beresiko, maka itulah salah satu indikator riba. Nah, ini yang biasanya harus hati-hati. Misal, adik-adik itu minta modal di bank, pinjam modal di bank, harus dicek akadnya. Meskipun dia syariah, itu juga harus dilihat apakah akad mudharabahnya sama. Investornya minta jaminan nggak? Kalau minta jaminan dan dia kalau ada kerugian baru dicairkan, itu kalau terjadi penyelewengan ketika pemilik usahanya nyeleweng. Tapi kalau pemilik usahanya tidak menyeleweng dan dia lepas dari tanggung jawab tersebut, nah itu sudah termasuk hati-hati karena itu masuk tanda-tanda untuk adanya arah ke ya lebih ke arah riba itu lebih tinggi ya meskipun dia banknya syariah. Jadi memang hati-hati untuk akad mudharabah ini. Jadi termasuk riba juga melakukan sharing profit berdasarkan modal bukan berdasarkan laba. Yang di sharing itu bukan modalnya ya, Dik. Yang di sharing itu hasil penjualan atau labanya. Ini hati-hati. Jadi kadang orang-orang tuh salah pikir kalau misalkan ini modalku kan segini, harus balik segini juga dong modalku. Oh enggak gitu. Modalnya segini, nanti kita hitung labanya berapa itu yang kita bagi. Ya, hati-hati. Jadi seberapa besar peluang untungnya, itu seberapa besar pula resiko rugi. Itu ya adalah kaidah fikih permodalan dalam Islam ya, akad syirkahnya begitu. Mungkin itu sebagai apa tuh namanya sebagai dasar untuk adik-adik mengerjakan di pertemuan ke milestone ketiga ya. Sebelum saya mungkin itu aja deh, habis kayaknya materi saya cuma dua aja ya. Kalau untuk ujian nanti bentuknya tetap CBT pilihan ganda ya. Nanti saya kasih kasus pendek aja, nggak panjang-panjang gitu, nggak. Jadi dokternya punya usaha, terus misalkan temennya ini mau investasi gitu ya. Akad apa yang paling bagus? Terus habis tadi yang saya bilang kan ada macam-macam penjualan gitu ya. Penjualan tuh ada yang bisnis to bisnis, contohnya apa? Penjualan ada bisnis to customer, misalkan nanti ada kasus, ada orang jualan skincare, produk skincare yang sekarang lagi banyak ya skincare nih gitu. Saya mau jualan contoh skincare ini kalau misalkan langsung ke masyarakat tuh jenis yang mana? Bisnis to bisnis atau bisnis to customer dan seterusnya ya. Jadi yang saya keluarkan ujian sekitar yang Excel tadi yang tadi sudah kayak kasih alasannya ya sama yang untuk akad syirkahnya tadi ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Singkat aja. Soalnya adik-adik habis ini ada apa, Dek? Masih ada kuliah tah di Sabtu-Sabtu kamu, Dek? Atau ada ujian? Turungan ujian. Remet ditok sing mikro ambek aku. Mungkin itu ya, Dek ya. Semoga bisa mengerjakan milestone 3 ya. Selamat menikmati. Ini menurut saya kayak refreshing dari dunia kedokteran menurut saya ya. Tapi harus adik-adik burden. Jadi kalau nanti adik-adik disuruh modal ya, banyak kakak kelasmu yang bermasalah ya sampai menggadaikan mobil, terus habis itu hilang, nyari kerja. Kenapa? Karena dia itu diajak bisnis sama temennya yang non FK untuk bisnis kopi. Dia nggak tahu caranya baca, ya dan seterusnya. Hati-hati ya, kalau misalkan kamu punya uang, dideketin orang, ini kamu mau dong modalin aku, ini luar biasa nih, ini dan lain sebagainya. Kamu harus lihat dulu BEP-nya, HPP-nya, untungnya sampai berapa. Apalagi bisnis R&D ya, bisnis makanan, minuman tuh sangat hati-hati ya. Maksudnya hype aja kah atau dan seterusnya itu harus adik-adik lihat bisnis lean kanvanya seperti apa ya, kanvanya seperti apa, targetnya gimana, pertumbuhannya dia harus punya hitungan kira-kira minimal 3 tahun ke depan. Balik modalnya tuh kapan sih? Jualnya berapa lama gitu. Apalagi bisnis R&D itu pasti akan rugi di awal karena customer tuh nggak langsung 100. Biasanya dia mesti bagi-bagi kayak kamu kayak zaman dulu Tomorrow gitu, diskon dulu. Nah, itu rugi deh. Kayak misalkan di Indomaret pembukaan soft opening itu kan dia mengeluarkan uang, diskon-diskon mengeluarkan uang berarti pada tahun pertama itu tuh dia
minus dulu di beberapa bulan, baru dia akan plus di beberapa bulan berikutnya. Itu adik-adik harus buka di BEP-nya, di PBP-nya, di HPP-nya, itu adik-adik lihat. Jadi misalkan adik-adik tergiur lihat orang dari anak ekonomi dan lain sebagainya, dia minta modal dari kamu, hati-hati. Jangan sembarangan memberikan modal, kamu harus konsultasi dulu ke orang tuamu, mendiskusikan, karena bisa jadi itu akan menyeret kamu ke hal-hal yang tidak baik ya. Kalau misalkan adik-adik sudah settle, sudah yakin, dia sudah terpercaya dengan akad syirkah atau akad yang baik, silahkan. Karena kakak kelasmu tuh banyak terjebak masalah begitu dan akhirnya hilang, kesusahan untuk kuliah karena SPP-nya digunakan untuk modal temannya dan seterusnya. Akhirnya jadi hutang. Ya, saya harapkan adik-adik lebih bijaksana untuk memikirkan finansialnya. Kalau misalkan nanti keluar atau adik-adik mau ikut PKM, jangan lupa Excel yang saya bikin itu bisa buat jadi dasar menentukan harga jual, menentukan BEP, menentukan HPP, dan seterusnya untuk modal adik-adik di kemudian hari. Mungkin itu close statement saya. Semoga bersenang-senang untuk mengerjakan milestone 3 ya. Dianggap ini merupakan refreshing dari kegiatan adik-adik di FK karena harus mempelajari bagaimana ekonomi dan berwirausaha. Harapannya kita akan membuka wirausaha buka peluang kerja untuk orang lain, tidak melulu jadi dokter, adik-adik bebas mau seperti apa. Ya, mau jadi usaha boleh asal yang cerdas, yang sesuai syariat supaya lebih berkah nanti ya, supaya lebih dimudahkan oleh Allah. Mungkin demikian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada koordinator. Mohon maaf ya, Dek. Saya pending sampai blok berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya izin leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen menyusul aja ya, Dek ya. Ya, monggo. Saya izin leave ya, Dek. Makasih banyak. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Selamat mengerjakan milestone 3 ya. Terima kasih, dokter. Buka kalau udah dibuka ya.